Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang model layanan BK yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai acuan bagi guru BK dalam melaksanakan layanan BK di tahun ajaran depan ya, bagi sekolah yang akan melaksanakannya seperti itu. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama membuka membuka peraturan perundang-undangan itu. Yang satu model layanan BK SMP dan yang kedua POP BK SMP. Yuk kita buka yuk. Ya, pertama ini, kemudian SMP. Oke, ini sudah tampil teman-teman ya. Nah, di sini ya. Ini model inspiratif layanan BK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2021 dan baru diedarkannya sebagai pedoman guru BK dalam melaksanakan BK di sekolah. Sedangkan ini POP BK yang selama ini menjadi panduan bagi guru BK yang dikeluarkan tahun 2016 ya. Untuk administrasi dan segala macamnya kita mengacu kepada POP BK ini. Nah, bagaimana sih dengan ini? Seperti itu. Apa sih bedanya ya? Nah, perbedaan pertama yang saya lihat adalah pada halaman 9 ya, mungkin teman-teman sudah punya juga. Oke. Pada halaman 9 dan di sini pada halaman 19. Halaman 19 ya. Coba kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat dari daftar isi ataupun tahap perancangan yang akan kita buat di dalam program BK. Di sini yang lama ya, POP BK terdiri dari rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarpras dan anggaran biaya. Ada 12 komponen. Ada 12 komponen besar ya yang kita jadikan, yang kita pecah menjadi sebuah perencanaan program BK. Sedangkan di model yang terbaru ini ada 10 ya, ada 10 di mana ada rasional, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi dan tindak lanjut, dan anggaran biaya. Nah, jadi apa yang tidak ada teman-teman ya, yang tidak ada di model terbaru ini yang mungkin sudah dianggap sudah mencukupi seperti itu ya. Yang pertama adalah dasar hukum. Coba kita lihat. Di sini rasional langsung visi misi, sedangkan di sini rasional dasar hukum. Ini untuk yang lama. Ya, itu perbedaannya, perbedaan isi dari administrasi. Kemudian yang kedua, apalagi yang tidak ada? Yang tidak ada di program yang terbaru apabila kita menerapkannya, yaitu sarana dan prasarana. Ya. Di sini tidak ada. Artinya setelah rencana evaluasi, di sini langsung anggaran biaya. Nah, itu yang berbeda. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan kedua yang tadi adalah penyusunan program, itu yang perbedaannya. Ini yang kedua adalah sini tadi oke. Ini dia capaian layanan ya.
Oke. Di sini tadi halaman 13. Oke, ini dia teman-teman. Kalau di POPBK kita kenal sebagai SKKPD ya, standar kompetensi, ini dia. Standar kompetensi kemandirian peserta didik. Tapi di model terbaru ini adalah capaian layanan bimbingan dan konseling atau CLBK. Namun, apabila kita lihat ya bahwa sebenarnya aspek perkembangan yang ingin dilihat itu sama semua teman-teman. Di sini ada landasan hidup religius, di sini adalah landasan hidup religius. Kemudian yang kedua, landasan perilaku etis, di sini landasan perilaku etis pada POPBK. Sama sampai ke 10 teman-teman ya. Semuanya sama. Terakhir, kematangan hubungan teman sebaya. Di sini pun di POPBK pun kematangan teman sebaya. Nah, namun di dalam model terbaru ini ya, di dalam RPP nanti, di dalam RPL nanti kita pecah ya menjadi pengenalan, akomodasi dan tindakan. Itu kita buat pada program tahunan dan kita pecah menjadi di dalam bidang layanan BK itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, yang saya baca dan yang saya dapat dari perbedaan POP BK maupun model terbaru ini ya, modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang terbaru ini adalah administrasi, urutan administrasi yang pertama, kemudian sebutan di dalam SKKPD menjadi CLBK ya. SKKPD standar kompetensi keterampilan peserta didik, sedangkan CLBK yaitu capaian layanan bimbingan dan konseling. Namun isinya sama, tujuannya sama. Nah, sekarang ya, guru BK itu harusnya seperti apa? Itu kan menjadi pertanyaan kita semua teman-teman ya. Guru BK itu harusnya menjadi seperti apa, ataupun apa yang harus diperbuat dengan kurikulum baru ini. Nah, bagi teman-teman yang sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka, ataupun teman-teman yang saat ini sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak seperti itu, tentu akan mengikuti ini ya, mengikuti model inspiratif yang terbaru ini. Nah, bagi teman yang tidak melaksanakan, tetap laksanakan POPBK. Bukan berarti POPBK yang akan kita buat tidak berlaku seperti itu. Nah, apapun itu, yang terpenting dari BK adalah sebaik apapun program itu, kalau dalam tulisan ya, kalau tidak terlaksana maka adalah nol ya. Namun di dalam pelaksanaan, apabila tidak kita tertibkan administrasinya, sama dengan nol juga. Nah, jadi di dalam bimbingan dan konseling, penyesuaian guru BK terhadap lingkungan, kemudian mau atau tidak kita melaksanakan program yang sudah kita buat, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya, Pak, gimana sih kalau angket-angketnya itu berbeda? Saya menggunakan AKPD, saya menggunakan AUM, DCM, KMS, kemudian ITP, kemudian apalagi AUM, PTSDL umum ya, dan lain-lain lah. Saya bilang, jadi untuk penggunaan angket itu tidak mesti menggunakan aplikasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatnya dengan sederhana saja, menggunakan lembar observasi biasa. Yang penting itu memang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah teman-teman. Jadi jangan memaksa apabila kita tidak memiliki aplikasi atau kita buta akan internet seperti itu, ataupun tidak bisa mengaplikasikannya di komputer. Nah, jadi gunakan saja observasi, wawancara ya, ataupun angket sederhana yang bisa teman-teman kembangkan seperti itu. Baiklah teman-teman, itu saja bahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.